Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pagi ia tersenyum, menyuguhkan teh dan ketenangan. Seolah hidupnya tak pernah menyimpan luka. Rumah besar itu jadi saksi bisu diamnya. Tempat di mana langkah-langkah lembutnya tak pernah terdengar. Tapi sorot mata seseorang mulai mengekori setiap geraknya. Semua terasa biasa sampai satu senyuman berubah makna, satu surat kecil terselip diam-diam. Dan keberaniannya diuji dalam sunyi, ia bisa memilih diam. Tapi sesuatu di hatinya berkata, kali ini, aku harus pergi. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah megah itu, dan mengapa ia akhirnya tak pernah kembali? Selamat datang di channel DC Story, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setiap sholawat yang kita kirim jadi cahaya dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Irma berdiri di depan jendela kaca besar, menatap jalanan. Kompleks perumahan yang sepi, angin pagi membelai rambutnya yang digelung rapi. Ia mengenakan seragam sederhana blus putih dan rok hitam selutut tanda kesiapannya menjalani hari sebagai asisten rumah tangga. Pagi itu seperti biasa. Matahari baru saja naik. Tapi perasaannya sudah berat. Usianya baru 27 tahun, namun hidup telah membentuknya jauh lebih dewasa dari usianya. Ia seorang janda dengan satu anak yang kini dititipkan sementara di rumah ibunya. Di kampung, suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja. Dan sejak saat itu, Irma mengambil alih semua beban keluarga. Bekerja di kota besar adalah satu-satunya pilihan, walau harus jauh dari anak semata wayangnya. Sudah 8 bulan ia bekerja di rumah besar, milik pasangan suami istri Pak Hendra dan Bu Sylvia. Rumah itu megah, 2 lantai, dengan taman kecil dan garasi cukup untuk 2 mobil. Bu Sylvia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta, dan sering pulang larut malam, sementara Pak Hendra menjalankan bisnis dari rumah. Sehingga lebih sering ada di sana, Irma selalu berusaha bersikap profesional. Ia bangun paling pagi, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, dan memastikan semuanya rapi sebelum majikannya beraktivitas. Ia tahu posisinya hanya sebagai pekerja, dan ia tidak pernah berniat mencampuri urusan rumah tangga orang lain, tapi entah sejak kapan, ia merasa sesuatu di rumah itu mulai berubah. Bukan suasana yang tampak, melainkan tatapan. Tatapan dari Pak Hendra, tatapan yang awalnya tampak biasa. Sekilas saja seperti seorang atasan kepada karyawannya, namun lama-kelamaan, tatapan itu berubah menjadi lebih lama, lebih tajam, dan terasa seperti sedang menilai dirinya bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai perempuan. Irma berusaha tidak menghiraukannya. Ia tetap menjaga sopan santun, membatasi obrolan, dan selalu sibuk agar tak memberi celah. Suatu pagi, Bu Sylvia sedang terburu-buru berangkat ke kantor. Seperti biasa, ia mengenakan setelan jas kerja yang rapi, dan membawa tas laptop di tangannya. Irma menyambutnya di pintu depan, sambil menyerahkan kotak bekal yang sudah ia siapkan sejak subuh. Terima kasih ya Ir. Nanti tolong bersihkan kamar kerja Pak Hendra juga. Dia bilang banyak berkas berserakan. Ucap Bu Sylvia cepat, lalu pergi sebelum Irma sempat menjawab. Irma mengangguk pelan. Setelah mengantar anak majikannya ke sekolah dengan sopir pribadi keluarga itu, ia kembali ke dapur dan mulai mencuci piring. Tapi baru saja ia menyalakan keran air, suara kaki tanpa sandal terdengar dari arah ruang tengah. Pak Hendra berdiri di sana, mengenakan pakaian olahraga, kaosnya basah oleh keringat, dan handuk tergantung di leher. Pagi, Ir, sapa Pak Hendra. Sambil tersenyum, senyum itu, bagi Irma, bukan lagi senyum biasa. Ada sesuatu di baliknya yang membuatnya ingin cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan dan menghindar. Selamat pagi, Pak. Jawab Irma sopan, sambil menunduk sedikit. Ia terus mencuci piring tanpa menoleh. Pak Hendra menghampiri meja makan, membuka botol minum, lalu duduk sambil memperhatikannya. Kamu bangun pagi terus ya? Rumah jadi bersih terus. Hebat kamu. Irma tersenyum tipis. Sudah biasa, Pak. Saya senang kalau rumahnya rapi. Kalau semua art kayak kamu, pasti enak. Lanjut Pak Hendra lagi sambil menyesap air putihnya. Oh iya, bisa tolong ambilkan handuk bersih di kamar? Yang ini udah kotor. Irma sempat ragu sejenak, tapi kemudian ia mengangguk. Baik, Pak, jawabnya. Lalu bergegas ke lantai atas,
Sesampainya di kamar majikannya, Irma membuka lemari dan mengambil handuk bersih. Kamar itu luas dan tertata rapi. Tapi entah kenapa, setiap kali ia masuk ke ruangan itu, ada perasaan tidak nyaman yang mengendap dalam hatinya. Ia mengambil napas panjang, lalu kembali turun. Namun, begitu ia tiba di tangga bawah, Pak Hendra sudah berdiri di depan sana, seolah menunggu. Ia tersenyum lagi saat menerima handuk dari Irma. "Terima kasih, ya, kamu itu rajin banget," katanya sambil menyentuh lengan Irma pelan. Irma sedikit tersentak. Ia tersenyum canggung, lalu berpura-pura kembali ke dapur tanpa berkata apa-apa. Hari itu, angin di luar terasa lebih dingin, tapi bukan karena cuaca. Hati Irma mulai dihuni rasa was-was rasa yang ia sendiri belum bisa jelaskan dengan kata-kata. Sejak kejadian pagi itu, Irma semakin waspada. Sentuhan kecil di lengannya mungkin terlihat sepele bagi orang lain. Tapi baginya, itu adalah peringatan yang tak bisa diabaikan. Ia mulai menjaga jarak lebih ketat. Tidak lagi berada lama di ruangan yang sama dengan Pak Hendra. Bahkan, saat menyapu lantai atau membersihkan ruang kerja, ia memastikan selalu ada suara televisi atau musik agar rumah tidak terasa terlalu sunyi. Namun, Pak Hendra justru semakin sering muncul di tempat-tempat tak terduga. Saat Irma sedang melipat cucian di kamar belakang, suara langkahnya tiba-tiba terdengar dari koridor. Saat Irma sedang menyiram tanaman di taman depan, Pak Hendra muncul sambil berpura-pura menelepon. Entah disengaja atau tidak, Irma mulai merasa seperti sedang diawasi. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin memang hanya perasaannya saja. Mungkin Pak Hendra hanya bersikap ramah, tapi insting perempuan kadang bisa membaca hal-hal yang tidak terlihat oleh mata biasa. Dan insting itu terus berkata bahwa ada sesuatu yang harus diwaspadai. Hari demi hari berlalu, dan suasana rumah semakin membuat Irma merasa terasing. Ia tetap menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, tetap bersikap sopan seperti biasa. Tapi senyumnya kini hanya sekadar formalitas. Hatinya mulai tertekan. Ia merasa seperti berjalan di atas lantai kaca, setiap langkah bisa berisiko retak. Suatu siang, saat matahari sedang terik dan Bu Sylvia sudah berangkat sejak pagi, Irma sedang membersihkan kaca jendela ruang tamu. Keirgat mengalir di dahinya. Tapi ia tak berhenti bekerja. Ia ingin cepat menyelesaikan semuanya agar bisa masuk ke dapur dan sedikit beristirahat. Tapi langkahnya terhenti saat suara dari belakang menyapanya. "Ir, udah makan siang belum?" Suara itu lembut, nyaris seperti sapaan teman lama. Tapi saat Irma menoleh, ia melihat Pak Hendra berdiri di ambang pintu ruang tamu, dengan senyum yang sama, senyum yang membuat hatinya berdebar tidak nyaman. "Sudah, Pak," jawab Irma cepat. Lalu kembali memfokuskan pandangannya ke kaca. Ia berharap percakapan berhenti sampai di situ. Namun, Pak Hendra tidak beranjak. Ia justru masuk ke dalam ruangan dan duduk di sofa, memperhatikan Irma yang masih sibuk mengelap kaca. "Kalau kamu capek, istirahat aja dulu. Nggak usah buru-buru." Irma hanya mengangguk, tapi tidak menghentikan pekerjaannya. Tangannya justru bergerak lebih cepat, berharap Pak Hendra segera meninggalkan ruangan. Tapi ucapan berikutnya membuat tubuhnya seketika kaku. "Kamu tahu nggak, kamu itu sebenarnya mirip artis. Wajah kamu tenang, tapi menarik. Ada sesuatu yang beda." Irma tidak menjawab. Ia menelan ludah perlahan, lalu mengalihkan tubuhnya ke sisi jendela lain. Ia merasa seperti sedang diuji kesabarannya. Ucapan itu mungkin terdengar seperti pujian biasa, tapi dikatakan dalam situasi seperti itu, membuat semuanya terasa tidak wajar. Akhirnya, ia memberanikan diri menoleh. "Maaf, Pak, saya mau lanjut ke dapur. Tadi belum sempat cuci piring," katanya sopan. Pak Hendra hanya tersenyum kecil. "Iya, silakan." Irma segera melangkah pergi. Namun, langkahnya terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena pikirannya yang mulai penuh. Ia merasa rumah itu, yang dulu terasa aman, kini seperti menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Malamnya, ia sulit tidur. Meski tubuhnya lelah, pikirannya terus berputar. Ia teringat kampung halamannya, anak semata wayangnya yang sedang tumbuh, dan ibunya yang sudah renta. Ia tidak boleh kehilangan pekerjaan. Tapi ia juga tidak bisa terus bertahan dalam ketidaknyamanan. Seperti ini, Irma menarik napas dalam-dalam dan menatap langit-langit kamar. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan ia harus bertahan? Apa yang sebenarnya diinginkan Pak Hendra Dairia? Dan apakah Bu Sylvia tahu tentang semua ini? Satu hal yang Irma tahu pasti, ia harus membuat keputusan sebelum segalanya menjadi lebih rumit.
Keesokan hari, suasana rumah terasa lebih hening dari biasanya. Bu Sylvia kembali harus dinas keluar kota untuk 1 malam sebelum berangkat. Ia sempat menitipkan beberapa pesan pada Irma. Tolong jaga rumah ya. Nanti Hendra juga di rumah. Mungkin dia bakal sibuk di ruang kerjanya. Kalau ada apa-apa, langsung kabari aku. Ucapnya sambil merapikan berkas di dalam tas jinjingnya. Irma hanya mengangguk. Baik Bu, hati-hati di jalan. Jawabnya sopan, tapi hatinya mulai tak tenang. Kalimat Pak Hendra juga di rumah terus terngiang-ngiang di kepala. Ia mencoba menguatkan diri, berkata dalam hati bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia hanya perlu melakukan pekerjaannya seperti biasa. Lalu, kembali ke kamar saat pekerjaan selesai. Namun, kegelisahan itu tumbuh sepanjang hari. Bahkan saat ia menyapu halaman pun, pikirannya terus melayang ke berbagai kemungkinan. Beberapa kali, ia mencuri pandang ke arah rumah tetangga sekedar merasa lebih aman karena tahu ia tidak sepenuhnya sendiri di rumah itu. Menjelang senja, langit mulai berubah warna, burung-burung terbang rendah, dan angin mulai membawa aroma hujan. Irma memutuskan untuk menyiram tanaman lebih cepat dari biasanya. Ia ingin segera masuk, menutup pagar, dan mengunci pintu sebelum malam benar-benar turun. Tapi tepat saat ia hendak menarik pintu pagar, suara dari belakang mengejutkannya. Kamu belum makan malam kan? Tanya Pak Hendra dari balik pintu depan yang terbuka setengah. Ia mengenakan pakaian santai dan tampak baru saja mandi. Wangi sabun samar-samar tercium di bawah angin. Irma berusaha tersenyum walau jantungnya berdebar. Sudah Pak, tadi saya masak sayur asem, saya makan sedikit setelah maghrib, katanya sambil menghindari kontak mata. Pak Hendra melangkah keluar, menghampiri pagar tempat Irma berdiri. Kalau gitu temenin saya makan, ya? Makan sendirian? Itu nggak enak. Irma diam sejenak. Ucapan itu sederhana, tapi membuat pikirannya kacau. Ia tak bisa langsung menolak. Karena khawatir dianggap tidak sopan, tapi menerima ajakan itu pun membuatnya tak nyaman. Akhirnya, ia mencoba menjawab dengan hati-hati. Maaf Pak, saya belum selesai beres-beres dapur. Mungkin lain kali? Pak Hendra menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum kecil. Ya udah, kalau gitu nggak apa-apa. Ia lalu masuk kembali ke rumah, meninggalkan Irma berdiri di teras dengan dada yang masih bergemuruh. Malam itu, Irma mengunci kamar lebih awal. Ia duduk di atas ranjang kecilnya yang sederhana, memeluk bantal, dan memandangi foto anaknya yang ia tempel di dinding. Hanya itu yang membuatnya kuat wajah polos anaknya yang selalu memberi harapan. Tapi ketenangannya terganggu saat ia melihat selembar kertas diselipkan di bawah pintu. Dengan ragu, ia mendekat dan mengambilnya. Tulisan tangan di kertas itu sederhana, tapi menggetarkan hati. Kalau kamu kesepian, aku bisa jadi teman? Irma terpaku. Ia tak tahu harus merasa apa. Kata-kata itu tidak kasar, tidak langsung, tapi cukup untuk membuatnya merasa tak nyaman. Ia duduk kembali di ranjang, sambil memegang kertas itu erat-erat, lalu melipatnya dan menyimpannya di dalam tas. Malam itu ia tak bisa tidur. Pikiran tentang surat itu mengganggu ketenangannya. Apakah ia harus melaporkannya ke Bu Sylvia? Tapi bagaimana jika tidak dipercaya? Ia tidak punya bukti, tidak ada saksi, dan semua kejadian hanya terlihat biasa dari luar. Namun, satu hal pasti, surat itu adalah batas. Ia tahu, kini ia harus membuat keputusan. Ia bisa memilih diam, menunggu, dan berharap semuanya membaik. Atau ia bisa mengambil langkah sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Pagi hari, saat Bu Sylvia kembali dari perjalanan dinas, Irma menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Sorot, tekad yang sebelumnya tak terlihat. Usai menghidangkan teh hangat dan roti panggang, Irma berdiri di dekat meja makan, menatap Bu Sylvia dengan tatapan dalam. Bu, maaf sebelumnya, boleh saya bicara? Bu Sylvia menoleh sambil menyesap tehnya. Tentu, ada apa Irma menunduk sejenak, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan, namun jelas. Saya rasa saya tidak bisa bekerja di sini lebih lama. Bu Sylvia terdiam sejenak. Wajahnya terlihat bingung, tapi tidak marah. Ia meletakkan cangkir tehnya perlahan, lalu menatap Irma dengan penuh perhatian. Kamu nggak bisa kerja di sini lebih lama? Ada sesuatu yang salah Irma menendok, ia tidak langsung menjawab. Bibirnya terasa berat untuk berbicara, tapi ia tahu, ini waktunya. Ia harus memilih keberanian di atas rasa takut. Tangannya meremas ujung apron yang dikenakannya. Suaranya keluar pelan.
hampir seperti bisikan. Saya merasa tidak nyaman, Bu. Akhir-akhir ini, tatapan Bu Sylvia berubah, kini matanya lebih tajam, seolah mencoba membaca lebih dalam. Tidak nyaman. Karena apa? Kamu bisa bicara terus terang. Saya ingin tahu supaya bisa dibenahi. Irma menggeleng pelan. Ia masih belum sanggup menjelaskan detailnya. Saya hanya merasa lebih baik saya mundur. Bukan karena pekerjaan, bukan karena ibu, tapi saya butuh lingkungan yang lebih tenang. Ia berusaha menjaga agar nadanya tidak terdengar menuduh. Ia tidak ingin menimbulkan masalah. Hanya ingin menjaga martabat dan ketenangan hatinya. Bu Sylvia menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Ia tampak merenung. Saya menghargai kejujuran kamu. Tapi boleh saya tanya satu hal? Ini ada hubungannya dengan suami saya? Irma terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia tak menyangka Bu Sylvia bisa langsung menebak. Seketika itu juga, dadanya terasa sesak. Ia tidak menjawab, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Diamnya justru menjadi jawaban paling jelas. Bu Sylvia menunduk sejenak, lalu menarik napas panjang. Kamu bukan orang pertama yang bilang begitu, Dan sejujurnya, saya sudah mulai curiga sejak beberapa bulan lalu. Irma terbelalak. Ia tidak menyangka bahwa Bu Sylvia sebenarnya sudah punya firasat. Maaf, Bu, saya tidak berniat membuat kekacauan rumah tangga ibu. Saya sangat menghormati ibu dan bapak. Tenang, potong Bu Sylvia dengan lembut. Kamu nggak salah, justru kamu sudah sangat bijak karena memilih bicara dengan cara yang baik. Saya menghargai itu. Suasana pagi itu berubah hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak perlahan. Irma berdiri di sana dengan perasaan campur aduk lega, tapi juga sedih. Ia tidak pernah ingin menjadi orang yang menyentuh urusan rumah tangga orang lain. Tapi kenyataan terkadang tidak bisa dihindari. Tanpa banyak kata lagi, Bu Sylvia mengangguk. Kalau begitu, kamu boleh ambil waktu seminggu ini untuk beres-beres dan mempersiapkan kepulangan kamu ke kampung. Nanti saya bantu biaya pulangnya. Saya ingin kamu pulang dengan tenang. Air mata menetes dari mata Irma. Ia membungkuk hormat. Terima kasih banyak, Bu. Saya nggak akan pernah lupa kebaikan ibu. Maaf kalau saya menyusahkan. Tidak sama sekali, jawab Bu Sylvia sambil berdiri dan meraih tangan Irma. Kamu sudah cukup sabar, dan kamu pantas mendapat tempat yang lebih damai. Hari-hari berikutnya diisi dengan kesibukan membereskan pakaian, merapikan lemari, dan menyusun barang-barang pribadi. Irma menjalani semuanya dengan hati yang irgan. Walau ada sedikit perasaan sedih meninggalkan tempat yang telah ia rawat dengan penuh tanggung jawab, tapi ia tahu, keputusannya tepat. Setiap malam, ia menelpon ibunya di kampung. Suaranya lebih ceria, lebih lega. Ia bercerita bahwa dalam waktu dekat akan pulang dan memulai usaha kecil-kecilan di rumah. Ibunya menangis bahagia. Pulanglah, Nak. Ibu dan cucumu selalu menunggu. Pak Hendra tak banyak bicara selama hari-hari itu. Mungkin karena merasa canggung, atau mungkin karena sudah tahu bahwa semuanya telah berubah. Ia hanya menyapa singkat jika berpapasan, lalu kembali ke ruang kerjanya tanpa banyak kata. Irma tidak mencari tahu, ia hanya fokus menyelesaikan tugas-tugas terakhirnya. Dalam hatinya, ia berdoa, semoga semua pihak mendapat pelajaran dari apa yang terjadi tanpa perlu menyakiti siapapun lebih dalam. Pagi terakhir sebelum ia pergi, Irma berdiri di depan rumah besar itu. Ia memandang ke arah taman, ruang tamu, dan dapur yang dulu setiap sudutnya sudah ia hafal dengan baik. Ia menarik napas dalam, lalu melangkah pergi dengan kepala tegak. Irma tiba kembali di kampung dengan sambutan peluk hangat dari ibunya, dan senyum ceria anak laki-lakinya yang berusia 5 tahun. Hari itu langit cerah. Jalanan desa yang dulu terasa jauh, kini terasa seperti pangkuan yang menenangkan. Ia menghirup udara dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia benar-benar merasa bebas, Bu. Aku pulang, katanya pelan sambil memeluk erat tubuh kecil anaknya. Ibunya menatap wajah Putiria dengan mata yang penuh haru. Kamu nggak perlu cerita apa-apa. Nak, Ibu tahu, kamu sudah cukup kuat melewati semua. Hari-hari selanjutnya, Irma mulai menata hidup perlahan. Ia memanfaatkan sedikit tabungan yang dikumpulkan dari hasil kerjanya di kota, untuk membuka warung kecil di depan rumah. Ia menjual camilan, minuman irgan, dan kebutuhan sehari-hari, tidak besar, tapi cukup untuk membuat dapurnya tetap mengepul, dan anaknya tetap bisa sekolah. Malam-malamnya kini tak lagi diliputi rasa waspada. Ia bisa tidur nyenyak, bangun pagi dengan hati damai, dan menghabiskan waktu bersama anaknya tanpa rasa cemas. Setiap tawa kecil dari putranya menjadi obat paling mujarab
untuk segala luka yang pernah ia telan dalam diam. Meski telah jauh dari rumah itu, kabar tentang Diiria tetap menyisakan jejak. Beberapa minggu setelah ia pergi, seseorang dari kota menghubunginya lewat pesan singkat. Ternyata, kabar tentang pengunduran Diiria memicu rasa penasaran Art lama yang dulu juga pernah bekerja di rumah Pak Hendra. Wanita itu, yang kini tinggal di Bandung, mengaku pernah mengalami hal yang sama. Dulu saya takut bicara. Begitu tulis wanita itu dalam pesannya. Tapi setelah dengar kamu berani, saya merasa tidak sendiri. Terima kasih Mbak Irma. Irma membaca pesan itu berulang kali. Ia terdiam lama. Bukan karena ingin dikenal sebagai sosok berani, tapi karena menyadari bahwa sikapnya yang sederhana memilih keluar tanpa ribut, ternyata bisa berdampak lebih luas dari yang ia kira. Sementara itu, di rumah besar tempatnya dulu bekerja, banyak hal mulai berubah. Bu Sylvia, yang selama ini tampak tenang dan sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya memilih menghadapi kenyataan dengan kepala tegak. Ia mengajak suaminya bicara panjang lebar, tidak dengan kemarahan, tapi dengan ketegasan. Saya sudah cukup lama diam, katanya kepada Pak Hendra suatu malam. Tapi kalau kamu tak bisa menjaga rasa hormat pada perempuan di rumah ini, maka rumah ini tak perlu lagi menjadi rumah kita bersama. Mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Bu Sylvia kembali ke rumah orang tuanya, sambil membawa anak mereka. Ia memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang rumah tangga yang retak, karena hal yang seharusnya tak terjadi. Kisah itu tak pernah benar-benar mencuat ke publik secara besar-besaran. Tapi mereka yang pernah terlibat, pernah terluka, dan pernah memilih untuk pergi, menyimpan pelajaran masing-masing. Bahwa keberanian tidak selalu tentang berteriak. Terkadang, keberanian adalah memilih diam dan melangkah. Ketika tahu harga diri harus tetap dijaga. Di teras rumah kecilnya, Irma duduk sambil menyesap teh hangat. Anaknya bermain di halaman sambil tertawa riang, mengejar ayam-ayam yang berkeliaran di sampingnya. Ibunya sedang mengupas singkong untuk dibuat gorengan. Irma tersenyum. Dalam diam, ia tahu, ia telah membuat keputusan terbaik dalam hidupnya. Meninggalkan tempat yang tak lagi membuatnya utuh. Memilih ketenangan di atas kenyamanan semu, dan menjaga martabatnya, tanpa harus melukai siapapun. Ia menatap langit sore yang mulai berubah warna. Hatinya berbisik pelan. Tuhan tahu aku lelah, tapi aku tidak menyerah. Dan di antara angin yang berhembus lembut, suara anaknya menggema. Bu, lihat aku bisa lari cepat. Irma tertawa kecil. Iya, nak, kamu hebat. Lalu ia menatap ke depan. Masa lalu telah ia tinggalkan. Tapi bukan untuk dilupakan, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap perempuan berhak untuk merasa aman, dihormati, dan dicintai, tanpa rasa takut. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel DC Story. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.